Jadi, teman-teman tadi sudah koordinasi sama beliaunya, Pak Anas, Kanit Unit 2 yang menangani perkara khususnya 5% dan, terkait dengan laporan, eee, 170 yaitu pengeroyokan itu, tadi sudah disampaikan bahwa secepatnya terkait dengan 170 akan ditetapkan, tersangkanya, seperti itu. Konfirmasi penanganan perkara pengeroyokan 170 dan 5% Ketua DPD LSM Tamperak datangi Polres Purworejo. Adanya informasi miring yang beredar di masyarakat yang seolah-olah sudah mendapatkan sesuatu dari pihak tertentu dalam penanganan kasus 170 dan 5%. Sumakmun Ketua DPD LSM Tamperak Purworejo mendatangi Polres Purworejo Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Kedatangan Sumakmun di Polres Purworejo didampingi Ketua Pemuda Pancasila Sujito dan beberapa perwakilan warga. Ikut hadir juga Saudara Aji yang merupakan korban pengeroyokan di PT Waskita beberapa waktu lalu. Di depan beberapa awak media, saat ditemui Kanit 2 Aibtu-M Anas Masun, SH, Sumakmun menyampaikan bahwa adanya informasi yang seolah-olah mendiskreditkan dirinya karena berhubungan dengan lambannya penanganan kasus yang sedang ditangani di Polres Purworejo. Ia biarkan saja Mas, sudah biasa saya difitnah dan dikata-katain seperti itu, jelasnya saat ditanya beberapa awak media. Sumakmun juga mengatakan bahwa dirinya sudah menyurati Kapolres berkaitan dengan menanyakan perkembangan penanganan perkara yang sudah dilaporkannya dari bulan Maret tahun 2022, jelas Sumakmun. Dari pertemuan tersebut Kanit 2 Aibtu-M Anas Masun, SH, berjanji akan segera menyampaikan kepada pimpinanannya pada hari Senin besok dan segera menindaklanjuti apa yang disampaikan Ketua DPD LSM Tamperak Purworejo kepada atasannya. Sumakmun berharap agar penanganan kasus yang sudah sekian lama ditangani Polres Purworejo tersebut cepat selesai, objektif, dengan mengedepankan persamaan hak di hadapan hukum. Jangan ada yang diistimewakan dan jangan ada yang mengambil keuntungan dari peristiwa pembangunan proyek strategis nasional yang nantinya justru akan menghambat pembangunan proyek itu sendiri, jelasnya saat ditanya beberapa awak media terkait Bendung Bener. Sumakmun juga mengatakan kita sebagai warga negara yang taat hukum harus membantu negara agar supaya pembangunan proyek Bendung Bener tersebut berjalan lancar. Apabila ada yang menghambatnya ditindak tegas, ketika ada yang mengambil keuntungan atas pembangunan proyek tersebut dan menghambat kelancaran proyek tersebut ya ditindak tegas, dan kalau tidak tegas jelas negara akan dirugikan dengan RAP yang pasti membengkak dan lain-lain, imbuhnya. Sumakmun berharap agar semua laporan di Polres Purworejo segera selesai, berjalan dengan tertib. Penegak hukum harus tegas menindaklanjuti laporan masyarakat. Jangan sampai hukum dipermainkan oleh sebuah kepentingan keuntungan semata karena hal itu menjadi penyebab hancurnya sebuah bangsa, pungkas Sumakmun. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu saya sampaikan teman-teman bahwa kita hadir di Polres Purworejo ini khusus di Unit 2, tadi ketemu langsung sama Bapak Anas selaku Kanit dan juga anggotanya, yang pada intinya kami datang ke sini tadi sudah koordinasi sebelumnya, menindaklanjuti berkaitan dengan laporan yang selama ini sudah kita laporkan, tapi kita menanyakan tentang perkembangan laporan seperti itu, karena banyak keluhan masyarakat atau masyarakat yang menanya tentang perkembangan laporan itu kan itu. Nah, jadi teman-teman tadi sudah koordinasi sama beliaunya, Pak Anas, Kanit Unit 2 yang menangani perkara khususnya 5% dan terkait dengan laporan 170 yaitu pengeroyokan itu. Tadi sudah disampaikan bahwa secepatnya terkait dengan 170 akan ditetapkan tersangkanya, seperti itu. Jadi kita juga nggak mau berlama-lama hukum itu seakan-akan kayak tidak korban ini
kurang mendapatkan kepastian hukum, makanya tadi nanyakan seperti itu. Saat tadi setelah kita diskusi dengan Pak Kanit, bahwa dari unit 2 itu sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan. Artinya berkas sudah lengkap, tinggal nunggu perintah pimpinan seperti itu. Nah, jadi kita juga ini supaya pihak korban ini jangan sampai diberlakukan seperti ini. Jadi undang-undang hukum mengatakan, katanya ketika kita melihat sebuah peristiwa pidana kita harus segera melaporkan, dan itu harus kan gitu. Ya makanya kita tertib hukum, kita harus segera apa yang diminta untuk segera dilaporkan ya kita laporkan. Nah ini kita juga menanyakan perkembangan supaya apa ada kepastian di masyarakat tentang laporan kita seperti itu. Jadi kita tinggal nunggu keputusan dari pimpinan seperti itu, pimpinan Polres Purworejo. Kalau yang berkembang di masyarakat itu pasti ya, pasti ada dugaan larinya ke sana, ke arah-arah politik. Hukum seakan-akan dibawa ke arah apa ya? Mungkin ada statement-statement karena ini proyek strategis negara juga harus bijaksana. Tapi kita berpandangan bukan gitu. Ketika kita kita sih sepakat kalau itu memang ada asas kemanfaatan. Kalau asas kemanfaatan itu contohnya semestinya rel hukum harus ditegakkan, itu namanya asas kemanfaatan. Tapi kalau rel hukum tidak ditegakkan, bukan masalah asas kemanfaatan, malah carut-marut nggak karuan, terbukti proyek sekarang masih seperti itu, tidak bisa bekerja, kan kasihan kan seperti itu. Padahal kita sudah seharusnya sebagai warga negara yang taat hukum, adanya proyek strategis negara, pemerintah, kita harus bantu supaya cepat prosesnya seperti itu. Ya, saya yang mendampingi para korban yang sekarang ini lagi memperjuangkan nasibnya di Polres Purworejo, ya berharap segera ada kepastian hukum untuk teman-teman bahwa laporan ini segera diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, jangan berlama-lama. Sudah ada bukti hukumnya, sudah lengkap, kenapa enggak ditetapkan sebagai ditindaklanjuti sebagai tersangka seperti itu gitu. Nah, permintaan warga ya udah tadi saya sampaikan bahwa warga itu menginginkan adanya keterbukaan supaya permasalahan ini jadi terang kan gitu. Terus jangan ranah seperti ini dijadikan politik. Nah, ini benar-benar ranah hukum murni. Ranah kita membantu negara supaya apa proyek itu cepat gitu. Proyek cepat ya caranya tertib hukum kan gitu. Kalau nggak tertib hukum gimana proyek itu bisa cepat kan gitu. Seperti terus berkaitan dengan langkah-langkah hukum udah kita apa tadi udah kita sampaikan, ketika memang ada kendala di sini ya kita ada proses yang lebih tinggi lagi dan sebagainya, kita akan segera monitor ini supaya ini cepat gitu loh. Nah, karena apa, kita juga ditanya-tanya terkait perkembangan ini kan gitu, kok kenapa perkembangan ini terkesan lambat dan sebagainya. Nah, apakah ada tendensi lain begitu ya, ada tendensi lain. Nah, saya kira tadi sudah saya sampaikan, jangan kita hukum itu kalah dengan segelintir orang atau kelompok. Hukum itu sifatnya harus membantu negara, semua yang harus taat hukum, siapapun itu tanpa kecuali. Jangan hukum itu masa kalah dengan kepentingan kelompok. Jangan hukum itu diambil sisi keuntungan dan sebagainya. Orang itu motivasinya keuntungan, orang itu motivasinya apa. Nah, disinilah sebagai penegak hukum harus memahami betul bahwa ini apa untuk kemanfaatan masyarakat, apalagi pihak korban itu seperti apa, mohon untuk segera diproses gitu, seperti itu. Pak, tadi disampaikan Pak Kanit rencana khususnya mau disondingkan atau disampaikan ke pimpinannya. Itu tanggapan jenengan gimana? Ya, itu langkah yang bagus sekali. Tadi Pak Kanit menyampaikan seperti itu, karena terus terang dari tadi teman-teman tahu sendiri, kita ngobrol panjang lebar sama Pak Kanit, bahwa tahapan proses itu sudah dilalui dengan baik, sudah lengkap, tapi ini tinggal menunggu perintah atasan mau seperti apa. Nah, besok mau akan menemui atasannya seperti itu. Nah, namun harapan kedepannya gimana? ya, harapan ke depan agar masalah hukum khususnya di Purworejo berjalan dengan tertib, penegak hukum harus tegas menindaklanjuti laporan masyarakat. Jangan
ketika kita tadi saya sampaikan asas kemanfaatan semua juga manfaat sebenarnya. Sebab ada korban, ada pelaku. Tinggal itu saja sebenarnya. Kalau dia bilang manfaat buat dia, belum tentu manfaat untuk ini. Makanya benar-benar hukum itu sesuai relnya. Sudah diundangkan, jangan sampai ketika ada pepatah hukum mengatakan kalau hukum itu hanya jadi mainan, itu menjadi salah satu indikasi akan hancurnya sebuah bangsa. Kan seperti itu. Makanya kita sebagai warga yang taat hukum, kita datang ke sini semua ingin memastikan supaya ini mendapatkan kepastian hukum, supaya ke depan masalah jadi terang benderang seperti itu. Terima kasih teman-teman ya.